Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Borusinaga, kelas 2 TRKA. Di sini saya akan membuat video laporan workshop pemrograman mobile, tema apps untuk kelas Dashboard Activity, Custom 1 Activity, Custom 2 Activity, yang terhubung ke Login Activity dan Second Activity. Untuk kelas Login Activity dan Second Activity sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu video pertemuan 2 dan video pertemuan 3. Di sini yang pertama saya jelaskan yaitu untuk class layout activity dashboard XML. Nah, file ini adalah layout untuk dashboard activity menggunakan constraint layout sebagai root layout. Di dalamnya terdapat elemen UI seperti logo, image view, judul dan deskripsi, kemudian divider. Kemudian ada 4 tombol. Yang pertama itu ada tombol rumus bangun ruang, yang kedua custom 1, yang ketiga custom 2, dan yang keempat itu ada logout. Di dalam kelas layout ini terdapat layout utama yang menggunakan constraint layout untuk menempatkan elemen-elemen berdasarkan hubungan antar komponen. Kemudian background memberikan latar belakang custom dari Draw Research BG. Kemudian di sini ada image view. Image view ini digunakan untuk menampilkan gambar atau logo dari file dashboard PNG di dalam folder drawable. Kemudian di sini ada text view. Text view ini digunakan untuk menampilkan judul dashboard dengan font custom. Text view selanjutnya digunakan untuk menampilkan deskripsi dengan font UK yang menjelaskan fungsi halaman. Kemudian di sini ada .com Google Android Material Divider. Ini digunakan untuk garis pemisah antara bagian header dan tombol. Kemudian selanjutnya ada button atau tombol aksi. Setiap tombol mempunyai ID dan warna background masing-masing. Button 1 digunakan untuk rumus bangun ruang, button 2 digunakan untuk custom 1, dan button 3 digunakan untuk custom 2, dan yang terakhir button 4 yang digunakan untuk logout. Untuk button terakhir memiliki tombol berwarna merah sebagai penanda tindakan penting. Kemudian di sini ada apps layout constraint top to button off. Nah, constraint ini digunakan untuk keterhubungan elemen atau constraint. Semua elemen menggunakan properti ini, yang artinya posisi elemen tergantung elemen sebelumnya, sehingga layout rapi dan responsif. Fungsi dirancangnya tiap tombol akan dihubungkan dengan activity berbeda. Ada untuk rumus bangun ruang, kemudian ada custom 1, custom 2, dan logout. Nah, di dalam logout ini akan memunculkan konfirmasi. Jika ya, pindah ke halaman login. Jika tidak, tampil snack bar logout dibatalkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program Dashboard Activity KT. Program ini adalah program Dashboard Activity yang digunakan untuk halaman utama setelah login, yang menampilkan menu navigasi login, yang menampilkan menu navigasi ke fitur utama aplikasi yaitu rumus bangun ruang, custom 1, custom 2, dan logout. Dengan konfirmasi, program ini menggunakan view binding untuk akses komponen UI dengan aman dan efisien. Kemudian di sini saya akan menjelaskan struktur program. Yang pertama itu ada deklarasi dan view binding, yang saya tandai dengan kursor. View binding diaktifkan agar elemen di layout activity dashboard XML bisa langsung diakses lewat binding. Kemudian yang kedua itu ada onCreate. Nah, fungsi utama saat activity pertama kali dibuat. Kemudian di sini ada inisialisasi binding, digunakan untuk menghubungkan dashboard activity dengan file layout activity dashboard XML. Kemudian ada navigasi tombol. Yang pertama itu ada binding button rumus bangun ruang. Nah, ketika tombol ditekan akan membuka second activity, misalnya untuk menampilkan rumus bangun ruang. Kemudian ini juga navigasi ke custom 1, juga sama digunakan untuk membuka tombol custom 1
Dan juga ini membuka tombol custom 2. Kemudian ini untuk menekan tombol logout. Nah, kemudian selanjutnya itu ada logout dengan konfirmasi. Program ini ketika ditekan akan memunculkan dialog konfirmasi. Kemudian di sini ada private fun show logout dialog. Nah, ini digunakan untuk membuat dialog konfirmasi dengan dua pilihan. Ya, logout pindah ke login activity. Kemudian di sini ada file instance. Nah, file instance ini terdapat flag activity new flag activity clear text. Nah, ini fungsi program ini digunakan untuk menghapus history activity sebelumnya agar tidak bisa kembali dengan tombol back. Kemudian di sini ada tidak dengan dialog tutup dan muncul snack bar. Kemudian di sini ada program private fun show snack bar. Ini digunakan untuk menampilkan pesan di bagian bawah layar seperti touch tapi lebih modern. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas activity custom 1 XML. Pada file activity custom 1 XML ini, file ini dibuat menggunakan constraint layout sebagai root layout dan terdiri dari komponen gambar ilustrasi, judul, deskripsi, serta dua tombol aksi. Yang pertama itu ada struktur utama. Layout ini menggunakan constraint layout, yaitu jenis layout fleksibel yang memungkinkan untuk menempatkan komponen UI secara bebas dengan responsif dengan menetapkan constraint antar elemen atau ke parent. Kemudian yang kedua itu ada properti layout utama, itu ada layout width dan layout height. Kemudian ada background. Nah, match parent layout ini mengambil seluruh lebar dan tinggi dari layar. Color background color. Nah, background layout memakai warna dari res value color XML di dalam color XML ini agar lebih konsisten dengan tema aplikasi. Kemudian selanjutnya itu ada gambar ilustrasi. Fungsinya untuk menampilkan gambar ilustrasi di bagian atas halaman sebagai daya tarik visual atau branding. Selanjutnya ada text view. Nah, text view ini berfungsi sebagai menampilkan judul halaman agar pengguna tahu mereka berada di halaman custom 1. Text view selanjutnya ini digunakan untuk deskripsi halaman. Fungsinya memberikan instruksi singkat kepada pengguna tentang apa yang bisa dilakukan di halaman ini. Penempatannya tepat di bawah judul button off. Kemudian di sini ada tombol aksi 1. Fungsinya tombol ini bisa dihubungkan dengan fungsi tertentu seperti menampilkan info, berpindah halaman atau memproses data. Out constraint top. Nah, ini digunakan untuk ditempatkan tepat di bawah teks deskripsi. Kemudian itu ada button terakhir yang digunakan untuk tombol aksi 2. Fungsinya sama seperti tombol pertama, namun digunakan untuk aksi tambahan yang berbeda. Warna latar primary color dibedakan agar pengguna bisa membedakan fungsi tombol. Kemudian di sini saya akan menjelaskan program custom 1 activity. Program ini digunakan untuk menampilkan halaman custom 1 activity di aplikasi Android yang dilengkapi dengan dua tombol aksi akan menampilkan pesan touch ketika ditekan. Ini adalah package declaration, menyatakan bahwa file ini berada dalam package.com example tema pertemuan 4. Kemudian penempatan ini penting untuk mengatur struktur folder dan modularitas aplikasi Android. Custom 1 activity adalah kelas turunan dari app Compat Activity yang mewakili satu layar activity di Android. Activity ini adalah tempat kita menampilkan UI, activity custom 1 XML, dan menangani aksi user ketika klik tombol. Kemudian di sini ada private. Ini digunakan untuk inisialisasi view binding.
Lateinit adalah variabel binding yang diinisialisasi nanti, tepatnya saat onCreate dipanggil. Binding akan digunakan untuk mengakses semua view dari XML tanpa perlu find view by ID. Kemudian di sini ada override find onCreate. Ini adalah metode onCreate. Nah, onCreate adalah metode yang pertama kali dipanggil saat activity dibuat. Kemudian ada save instance state, berisi data yang disimpan jika activity sebelumnya pernah dihentikan secara tiba-tiba, misalnya karena rotasi layar. Kemudian di sini ada binding inflate layout inflator, mengubah file XML activity custom 1 XML menjadi objek Kotlin. Kemudian ada binding root. Ini merujuk ke root layout dalam XML, yaitu constraint layout untuk tampilan sebagai UI utama. Kemudian selanjutnya event tombol aksi 1. Ketika tombol aksi 1 ditekan, maka akan tampil pesan aksi 1 ditekan. Kemudian touch make text, membuat pop-up touch yang menampilkan pesan singkat kepada pengguna. Kemudian ada touch length search. Touch hanya ditampilkan sebanyak 2 detik. Di sini ada event tombol aksi 2, sama seperti tombol pertama, ini mengenai klik pada aksi 2. Pesan berbeda akan muncul, aksi 2 akan ditekan. Selanjutnya, activity custom 2 XML yang digunakan dalam Android Studio. File ini membuat tampilan untuk custom 2 activity yang menampilkan judul, deskripsi, gambar, garis pembatas, dan 2 tombol aksi. Yang pertama itu ada root layout atau constraint layout. Nah, constraint layout adalah layout fleksibel yang memungkinkan untuk mengatur posisi setiap elemen berdasarkan relasi terhadap elemen lain atau pair-nya. Kemudian ada match parent, layout mengisi seluruh layar. Kemudian ada Android pending yang digunakan untuk memberi ruang di tepi layout agar kontennya tidak terlalu mepet. Kemudian ada Android background, memberikan background berupa gambar atau zip dari file drawable. Kemudian ada tools content untuk memberikan informasi kepada Android Studio tentang activity yang menggunakan layout ini atau tidak berpengaruh pada ritme. Itu ada text view, fungsinya untuk menampilkan judul halaman custom 2. Dan text view selanjutnya berfungsi untuk menampilkan deskripsi atau penjelasan singkat. Google Android Material Divider, fungsinya garis pemisah horizontal antara teks, deskripsi, dan gambar. Selanjutnya ada text view, fungsinya menampilkan gambar atau logo dari file logo 2 PNG atau SVG di folder res drawable. Dan ada button aksi 1. Nah, tombol ini berfungsi untuk menjalankan aksi pertama, contoh bisa menampilkan touch, membuka halaman lain. Button untuk aksi 2, fungsinya tombol kedua untuk aksi tambahan. Kemudian di sini ada inisialisasi view binding, hubungkan file XML ke Kotlin. Send content view binding root, menampilkan layout ke layar dengan mengakses root layout dari file XML. Kemudian di sini ada view compat, menyesuaikan pending untuk sistem bar. Fungsinya menyesuaikan pending secara otomatis supaya UI tidak tertutup oleh status bar atau navigasi bar. Kemudian ada event klik tombol aksi 1. Fungsinya saat tombol aksi 1 ditekan akan muncul touch bertuliskan aksi 1 ditekan. Event klik tombol aksi 2 sama seperti sebelumnya, tampilan pesan saat di tombol aksi 2 ditekan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan demo project. Yang pertama itu login dengan username admin dengan password 1234. Ini adalah tampilan dashboard. Ketika button 1 diklik untuk rumus bangun ruang, akan mengarah ke pertemuan 2 second dengan nama file second activity, yaitu kalkulator luas bangun datar. Kemudian button kedua yaitu ke custom 1, button ketiga untuk custom 2, kemudian button keempat itu untuk logout. Kemudian ketika ya,
Sekian video laporan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.